biasa. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih atas doanya. Sudah pimpin kita dalam doa untuk melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Saya cek kehadiran siswa ya. Rolita, Hermanto, Polina, Kalboka, Joa Jubela, Renata, Miriam Magarino, Yusuf Mumulo, Martinus Nana Mumale, Eliati Mariara, Fitri Maliburu, Ervelinda Kiko, Hermantus Kiko, Viviana Jorududa, Jonathan Haupana, Alena Rawara, Aning Rana, Aning Rayana, Dinsia Rina Hoban, Bonde Singgali, Maria Dasela Manyogan, Arsal Lepa Sabora. Hadir semua? Hadir. Oke. Masih semangat? Masih. Oke. Dari sekolah, dari rumah tadi, kalian semangat? Semangat. Oke. Supaya lebih semangat, coba kita tes breathing. Ya, tes breathingnya kita berdiri di samping meja ya, meja masing-masing. Di samping meja. Nah, tes breathingnya A, B, C, D. A maju depan, B mundur belakang, C samping kiri, D samping kanan. Contoh, kalau Pak Guru bilang A maju, B mundur, C samping kiri, D samping kanan. Oke, paham? Oke, supaya kita lebih konsentrasi ya. Oke, A, B, A, C. Nah itu tidak ada konsen. C gimana? Y. Oke, ulang lagi supaya kita konsentrasi untuk latih kita punya konsentrasi. D kanan. Ulang. A, B, D. Itu benar, itu masalah yang belum konsen.
Nah, kita harus konsen ya. Kita harus konsen. Ulang. A, B, C, kiri. D, C, A, B, A, A, B. Itu baru konsen. A berarti 2 kali ke depan, B di belakang. Ulang. 1 kali lagi, konsen. 1 kali lagi. Sebentar ada yang kena hukuman kalau belum konsen. Ya. Berapa? A, C, C, D, B. Oke, tepuk tangan. Oke. Untuk memulai pelajaran, nah, kita harus sebagai anak muda, sebagai siswa, kita harus taat terhadap orang tua. Karena apa? Percuma orang tua mampu, tapi kita tidak bisa gunakan kemampuan orang tua untuk sekolah. Nah, banyak yang orang tuanya mampu, tapi anaknya, tapi orang tuanya yang petani, tapi berusaha mau. Nah, oleh karena itu jangan sia-siakan pengorbanan orang tua. Orang tua berusaha untuk anaknya itu harus sekolah. Orang tua itu berusaha supaya anaknya jangan ikut orang tua. Kalau orang tua pakai sendal, orang tua punya mau, anak harus pakai. Kalau orang tua tidak bisa membaca, anak harus. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan orang tua. Orang tua berusaha untuk kerja sawah, orang tua berusaha untuk apapun juga demi anaknya. Di sini ada anak yang nakal dengan orang tua? Puji Tuhan, tidak ada yang nakal. Nah, oleh karena itu, kita lanjut pada materi yang hari ini. Masa ada yang ingat materi kemarin? Masa ada? Oke. Materi kemarin tentang apa? Oke, materi kemarin letak geografis. Nah, ada yang tahu tentang geografis? Ada yang tahu? Geografis? Geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan. Oke, berarti materi minggu kemarin masih ada dalam benak kita ya. Berarti materi kemarin kalian masih mengerti. Berarti tadi malam ada yang belajar? Berarti tadi malam belajar ya? Hari ini materi masih ingat. Oke, untuk itu sekarang kita lanjut pada materi berikut. Oke, materi hari ini yaitu tentang klasifikasi dan potensi persebaran. Oke, tujuan dari materi hari ini yaitu mendeskripsikan klasifikasi sumber daya alam,
Oke, sabar ya. Oke, tujuan dan materi hari ini yaitu klasifikasi. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, potensi sumber daya alam itu terbagi dari beberapa bagian. Ada klasifikasi sumber daya alam, yaitu semua potensi alam, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, di dalam sumber daya alam itu ada beberapa jenis bagian. Ada yang sumber daya alam yang hayati, ada sumber daya alam non hayati, ada juga sumber daya alam apa? Yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau yang diperbarui dan yang tidak diperbarui. Nah, contoh sumber daya alam itu yaitu apa? Oke, contoh sumber daya alam yang kalian paham, yang menurut kalian itu seperti apa? Apa? Contoh, sekarang angin. Angin itu termasuk apa? Betul? Angin itu termasuk dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Sumber daya alam angin itu yaitu sumber daya alam hayati. Berarti angin, air, tanah adalah sumber daya alam hayati. Sedangkan hewan, tumbuhan yang bersifat kehidupan itu adalah sumber daya alam yang sumber daya alam non hayati. Oke. Berdasarkan jenisnya. Nah, non hayati yaitu sumber daya alam non hayati atau abiotik. Nah, non hayati abiotik yaitu non hayati sumber daya alam yang bersifat apa? Seperti tanah. Sedangkan hayati yaitu makhluk hidup atau biologi. Nah, oke. Ruang, materi dan
dari sumber daya alam itu yaitu semua yang ada di atas permukaan bumi, yaitu ruang. Sedangkan energi yaitu apa? Nah, itu ada energi yang tidak dapat diperbarui. Apa? Contoh minyak. Apa lagi? Batu bara. Apa lagi? Logam mulia. Nah, sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti apa? Yang dapat diperbarui. Kalau yang tidak dapat diperbarui berarti tidak bisa diolah ulang. Sedangkan yang dapat diperbarui yaitu setelah pakai, tapi kita masih bisa dapat penggantinya. Nah, contoh apa? Contoh tumbuhan. Kenapa? Setelah kita tebang, contoh kita tebang hutan, kita melakukan lagi apa? Reboisasi, yaitu penanaman ulang. Nah, contoh tadi sumber daya kehutanan. Oke. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kenapa? Indonesia ini terletak di antara garis khatulistiwa. Nah, makanya Indonesia itu ada tiga bagian musim, yaitu musim panas dan dingin. Oke. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam karena berada di garis khatulistiwa. Disebut juga hutan monsun, banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Timur sampai dengan hutan sabana. Di Pulau Sumba itu terdapat hutan sabana. Di Pulau Sumba itu terdapat hutan sabana. Di Pulau Sumba itu terdapat hutan sabana. Hutan sabana yaitu contoh pada gambar di atas. Hutan mengelilingi padang rumput. Itu yang disebut dengan hutan sabana. Nah, di tengah-tengah ada padang rumput, sedangkan di sekitar padang rumput itu ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang besar. Nah, hutan rawa itu banyak tersebar di sepanjang pantai. Nah, contoh kita di Kecamatan Lonkaka, apa hutan rawa? Itu di mana? Yaitu di pesisir. Nah, sekarang hutan mangrove. Hutan mangrove itu ada di Kecamatan Lonkaka juga ada. Nah, contoh di desa. Nah, di situ hutan mangrove ada. Bahkan hutan mangrove itu digunakan sebagai hutan apa? Tempat wisata. Nah, maka banyak kegunaan dari hutan mangrove itu banyak. Salah satunya tempat wisata, tempat ekosistem apa? Ekosistem laut, ada ikan, kepiting.
Berdasarkan fungsi pokok, ada tiga jenis hutan, yaitu sebagai berikut: hutan konservasi, hutan suaka alam, dan hutan fungsi. Nah, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Sedangkan hutan lindung adalah hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan. Nah, kenapa disebut dengan hutan lindung? Apa hutan yang dilindungi atau apa? Nah, kenapa disebut dengan hutan lindung? Karena ada beberapa spesies makhluk atau hewan yang dijaga. Ya, mungkin karena sedikit mau punah. Contoh salah satu di mana? Pulau Komodo. Di situ ada hewan komodo. Nah, hewan seperti reptil, tapi dia adalah hewan purba yang ada satu-satu di Indonesia. Nah, di tempat kehidupannya komodo, hutan itu dilindungi. Kenapa? Kalau hutan habis ditebang, maka hewan komodo juga akan punah. Bukan hanya hutan yang dilindungi, tapi hewan, terutama hewan seperti tadi komodo. Nah, sekarang sumber pertambangan di Indonesia sini ada tambang? Ada tambang? Ada? Oke, tambang apa saja yang ada? Tambang apa saja? Oke, contoh salah satu presiden yang terpilih, Prabowo, itu ada tambang. Dia punya tambang, ada beberapa tambang, misalnya tambang perak, tembaga kayaknya. Nah, itu Prabowo punya tambang, dan yang paling terkenal di Indonesia yaitu tambang emas, tambang yang terbesar. Itu ada di Pulau Papua. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon temperatur atmosfer berupa pasir, cairan dan padat. Oke, minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Contoh kita pakai minyak tanah yang biasa kita pakai atau bensin. Setelah bensin habis, apa? Kita tetap keluarkan uang lagi untuk bensin. Nah, sekarang minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang saja kita langkah dengan minyak bumi. Kalau kita pilih antri bensin, itu panjang, antrian itu panjang. Begitu juga dengan minyak tanah. Gas bumi adalah hasil proses yang berupa hidrokarbon yang di dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berfase gas yang diperoleh proses penebangan minyak dan bumi. Nah, sekarang masuk lagi pada sumber daya alam batu bara. Di Indonesia ada tambang batu bara. Ada. Salah satu miliknya Pak Prabowo. Itu ada
pertambangan batu bara. Makanya Pak Prabowo itu kaya ya. Atau kita juga ada yang memiliki tambang. Juangkah ada yang memiliki tambang? Ya. Oke, siapa yang bilang tidak ada? Kita juga punya tambang. Ya, contoh tambang pasir. Nah, yang pastinya salah satu sumber daya alam ya. Kenapa? Kenapa kita bilang tambang? Pastinya kita harus muat kumpul pasir dulu, muat dioso. Dan itu adalah galian C ya. Oke, emas dan perak. Emas dan perak adalah logam yang mulia. Logam yang mulia, yang ekonominya, yang harganya tinggi. Nah, salah satu tadi yang kita sebutkan di Pulau Papua, dan bahkan bukan hanya di Pulau Papua saja. Nah, kemarin di Kalimantan atau di Sulawesi, di situ ada pertambangan emas juga, tapi secara manual. Nah, tembaga. Umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magnetik. Pembentukan endapan magnetik dapat berupa proses hidrotermal atau metabolisme. Logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan komunikasi. Nah, di sini juga kemarin waktu konferensi Presiden ASEAN atau apa itu. Nah, di situ ada pembahasan tentang nikel, ya, tentang nikel. Tapi Indonesia tidak mau ekspor nikel ke beberapa negara. Nah, karena di beberapa negara itu nikel sangat berharga karena merupakan salah satu bahan untuk pembangkit tenaga oke. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep hingga Pulau Bangkai di daratan Sumatera. Nah, begitu juga dengan intan. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal dan memiliki tingkat kekerasan mineral yang tertinggi. Pengembangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan. Nah. Magma. Nah, magma ini terbentuk dari digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Riau, Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Nah, sekarang pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi di antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timur. Berarti kita sebagai negara, sebagai warga provinsi NTT, berarti kita juga bangga ya. Salah satu punya pasir besi. Nah, sekarang kita masuk pada kita kecamatan Nongkaka itu dekat dengan yang hidup dekat pesisir ada? Yang tinggal dekat pesisir? Siapa? Ada?
yang dekat dengan pesisir itu makan untuk pakai lautnya itu yang ya tidak terlalu rumit. Karena apa? Ketika pas mau meeting apa, tinggal cari untuk laut, ikan. Nah, Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Provinsi Laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber daya alam kelautan, Indonesia ini kelautannya lebih atau air lebih besar dari daratan. Kenapa? Pulau-pulau yang ada di Indonesia itu dikelilingi lautan. Nah, ada pulau kecil yang terbentuk dikelilingi lautan. Contohnya di pulau, kalau di Sumber sini dekat mana? Di pulau apa yang di Sumber Timur kan? Pulau apa yang di Sumber Timur? Yang di situ bilang ada hanya kambing yang ada di situ. Pulau apa? Ada pulau yang terkecil di Pulau NTT, jadi Pulau Sumber itu. Oke, tadi termangkap sudah. Nah, terumbu karang. Nah, kalau kita di NTT itu ada beberapa daerah yang memproduksi atau menambang terumbu karang. Nah, terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur sebanyak 18%. Nah, terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai. Nah, terumbu karang ini digunakan juga untuk tempat makhluk hidup, yaitu beberapa jenis ikan. Kenapa? Dari terumbu karang itu mereka ambil makanan yang mereka peroleh. Mereka peroleh makanan dari terumbu karang. Ekosistem laut adalah wilayah perairan laut dengan posisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, makanya salah satu sumber daya laut itu Indonesia adalah salah satu poros maritim. Karena apa? Jalur perdagangan mulai dari Eropa. Nah, Indonesia adalah pusat, adalah poros untuk perdagangan melalui jalur laut. Nah, sekarang kita masuk pada pariwisata, yaitu provinsi dan perkembangan sumber daya pariwisata. Nah, kita untuk salah satu contoh yang ada di Pulau Sumba, terlebih khusus di Kecamatan Langkakan, itu apa? Sumber daya pariwisatanya apa? Pada bulan Maret, apa? Pasola. Nah, dari pasola itu, dari pariwisata itu
maka mengundang tamu yang dari dalam dan luar negeri. Apalagi kalau yang ada di Pulau Sumba. Apalagi kita sebagai pemilik budaya. Bahkan beberapa tahun terakhir mancanegara selalu hadir untuk nonton Pasola. Oke, wisata buatan. Nah, kalau kita di sini belum ada tentang wisata buatan, ya kita masih ada wilayah yang natural atau yang alami. Oke, dari materi tersebut untuk kita melanjutkan kita kerja LKPD, ya kita bagi dalam beberapa kelompok untuk membahas materi tersebut. Nah, saya bagi menurut aksen Syria. Satu kelompok berapa orang? Oke. Kelompok 1 Ronita Manurengo, Ronita Waurengo, Hermanto, Paulina, Artika, Joy. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Renata Tuapogo, Meriana, Yusuf, Martinus, Erliati. Itu kelompok 2. Sistri, Ervelinda, Demantus, Dovita, Divinia, Jonekson. Kelompok 3. Kita bagi dalam kelompok ya. Alena Rawa, Ani Rayana, Jinsia, Cornelis, Mania Gracela, Asel. Kelompok 4. Oke, kita bagi kelompok. Oke, kelompok 1 di sana, kelompok 2 di dekat kelompok 1. Oke, kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mana? Kelompok 3. Ya, nanti kelompok 1. Kelompok 2 di mana? Ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1 diskusikan materi tentang sumber daya alam hayati. Kelompok 2 sumber daya alam hayati. Kelompok 3 kelompok 4. Oke. Kalian diskusikan. Kamu di sini.
Oke. Kalian diskusikan masing-masing tugas yang Bapak kasih. Contoh kelompok 1 hayati, kelompok 2 non hayati, kelompok 3 terbarukan, kelompok 4 apa? Tidak terbarukan. Kalian diskusikan, dari hasil diskusi kalian nanti kalian paparkan ya, atau kalian presentasikan di depan kelas. Nah, untuk hasil dari diskusi nanti di depan, di belakang LKPD itu kalian tulis apa hasil dari diskusi kalian. Contohnya hasil diskusi terus kesimpulan ya dari hasil diskusi. Oke, waktu diskusi untuk masing-masing kelompok 10 menit ya, 10 menit selama diskusi. Oke, mulai diskusi sudah. Kamu diskusikan kelompok ini tentang apa? Sumber daya alam mengajar dia. Oke, kalian diskusikan dulu. Waktu 10 menit. Oke, dari masing-masing kelompok nanti kalian catat materi ya, hasil diskusi ya. Nah, kalian catat ya yang hasil diskusi. Gimana nanti? Oke, untuk lebih memudahkan untuk kita, kalian boleh cari materi itu di HP yang punya paket, yang punya pulsa paket. Kalian boleh cari materi hasil dari soal itu.
kelompok 1, 2 dan 4 yang tidak punya data boleh hotspot ya, boleh hotspot. Nah, itu ada Vivo, oke, kalian boleh tanya lewat HP ya. Ini tadi tentang masalah kelompok 2, kelompok 3 tentang yang tentang terbarukan ya. Atau sumber daya alam Anda dapat diperbarui di sini. Oke. Catat ya.
Ada. Sudah? Ada yang sudah? Dua.
kalian dapat di belakang LKPD ya. Di belakang LKPD. Ada di belakang LKPD, kalian dapat sini. Nanti masing-masing kelompok usahakan ada salah satu yang presentasikan dan semua kelompok sedekat tetap maju. Ada yang sudah untuk presentasi? Belum, Pak. Kelompok satu sudah? Oke, kasih kursi. Maka boleh berdiri saja. Untuk presentasi. Oke, silakan. Untuk kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4, tolong kalian perhatikan kelompok 1 supaya nanti ada sesi tanya jawab. Sambil kalian diskusikan tugas kalian juga dengar kelompok 1 menyampaikan hasil presentasi. Oke, silakan kelompok 1. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari ratusan hidup, sumber hewan, tumbuhan, dan mikroba. Sumber daya alam hayati memiliki peran penting dalam
manusia dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Ciri utama dari sumber daya alam hayati adalah tumbuhan, tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernapas, dan membutuhkan makanan. Beberapa contoh sumber daya alam hayati dan manfaatnya. Pertama, seperti padi, itik, kambing, ayam, sapi, dan kerbau. Sadap atau pakaian seperti wol. Bahan bakar, kayu untuk kembang rumah. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan perlu untuk dilestarikan. Sumber daya alam hayati juga merupakan potensi alam yang dapat berkembang sebagai bahan untuk proses produksi yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sedangkan secara yuridis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan yang kami dapat simpulkan yaitu klasifikasi sumber daya alam hayati dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya hayati terbarukan seperti hutan, ikan, dan tanaman. Sumber daya hayati tidak terbarukan seperti fosil dan sumber daya genetik. Klasifikasi ini membantu dalam pengelolaan dan konservasi. Kompetensi ekonomi. Sumber daya alam hayati memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Sektor pertanian, perikanan, dan perikanan memberi kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan, terutama di negara berkembang. Konservasi dan keberlanjutan. Pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik konservasi yang baik dapat membantu mengurangi penurunan keanekaragaman hayati dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Manfaat sosial dan budaya. Sumber daya alam hayati juga memiliki nilai sosial dan budaya. Banyak komunitas yang tergantung pada sumber daya ini untuk kehidupan sehari-hari, tradisi, dan identitas mereka. Tantangan. Pengelolaan sumber daya alam hayati menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi yang berlebihan. Pendekatan kolaboratif dan berbasis sains diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan memahami klasifikasi dan potensi sumber daya alam hayati, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk pengelolaan dan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati. Kalian dari kelompok 2, 3, dan 4. Kalau kalian boleh bertanya untuk kelompok 1, yaitu tentang sumber daya alam hayati. Kalian boleh bertanya. Nah, untuk sementara mereka minta 3 penanya, ya. 3 penanya pertama untuk kelompok 1. Oke, silakan. Jelaskan pengertian sumber daya alam hayati dan berikan contoh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang 4. Jelaskan pengertian sumber daya alam hayati dan berikan contohnya. Jawabannya, sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang berasal dari makhluk hidup dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sumber daya alam hayati antara lain tumbuhan seperti padi, jagung, dan sayuran yang menjadi
mikroorganisme seperti bakteri yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi dan pengolahan makanan. Sekian jawaban dari kami. Oke, dari kelompok keempat itu pas. Dari kelompok bagaimana peran masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya alam hayati? Yang menjawab bukan hanya satu orang ya. Bagaimana kelompok dua? Ada tanggapan? Tidak ada? Oke. Ketika segera pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan. Sumber daya alam hayati seperti tanaman, pangan, dan hewan ternak menyediakan makanan dan diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Bahan baku sumber daya alam hayati digunakan sebagai bahan baku hidup berbagai industri seperti kayu, industri kapas, industri tekstil, dan obat-obatan dan tumbuhan. Tiga, pelestarian lingkungan. Sumber daya alam hayati berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti hutan yang menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen serta menjaga biodiversitas. Apakah ini jawaban pas? Kelompok dua, bagaimana? Ada tanggapan untuk kelompok satu tentang soal, tentang pertanyaan? Oke. Untuk itu sesi kedua lagi. Oke. Sebelum nanti yang bertanya itu usahakan angkat tangan ya. Angkat tangan dari ya. Gitu meja. Angkat tangan saya dari kelompok contoh kelompok 2, dari kelompok 3. Angkat tangan ya. Oke. Kalau bisa juga perkenalkan nama, malah lebih bagus. Oke. Untuk 3 penanya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan keberlanjutan sumber daya alam hayati dan kenapa hal ini penting?
Dari kelompok 2 apa kelompok 6? Gas keras suara. Bagaimana? Kelompok 2 ada tanggapan? Pas? Oke. Dari kelompok 2 dan 4 masih ada? Dari eksploitasi sumber daya alam hayati yang tidak berkelanjutan. Saya menjawab pertanyaan dari Mbak. Eksploitasi sumber daya alam hayati yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan beberapa dampak negatif antara lain. 1. Kepunahan spesies. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kehilangannya habitat alami dan kepunahan spesies, mengurangi biodiversitas. 2. Kerusakan ekosistem. Aktivitas yang merusak seperti menebang pohon tanpa pergantian dapat menghancurkan ekosistem dan mengganggu keseimbangan alam. 3. Perubahan iklim. Deforestasi dan degradasi lahan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global. 4. Masalah sosial. Eksploitasi sumber daya alam seringkali melihat konflik dengan masyarakat lokal, mengakibatkan ketidakadilan dan masalah sosial lainnya. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih sekali. Sebelum sebelum kalian kembali, nah tadi kalian sudah diberikan tugas untuk menyimpulkan dari beberapa hasil diskusi kalian. Oke, kalian untuk itu kesimpulan dari kalian itu seperti apa tentang masalah sumber daya alam hayati?
diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya alam hayati terbarukan seperti hutan, ikan, dan tanaman, dan sumber daya alam hayati tidak terbarukan seperti fosil dan sumber daya genetik. Klasifikasi ini membantu dalam pengelolaan dan konservasi. Kedua, kompetensi ekonomi. Sumber daya alam hayati memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan lapangan pekerjaan, terutama di negara berkembang. Tiga, konservasi dan keberlanjutan. Pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Praktik konservasi yang baik dapat membantu mengurangi penurunan keanekaragaman hayati dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. 4. Manfaat sosial dan budaya. Sumber daya alam hayati juga memiliki nilai sosial dan budaya. Banyak komunitas tergantung pada sumber daya ini untuk kehidupan sehari-hari, tradisi, dan identitas mereka. 5. Tantangan. Pengelolaan sumber daya alam hayati menghadapi berbagai tantangan termasuk perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi yang berlebihan. Pendekatan kolaboratif dan berbasis sains dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian hasil presentasi kami. Begitu kami mengucapkan terima kasih. Oke. Sekarang yang sudah. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang sudah? Yang sudah selesai? 1. Oke, maju kelompok 1. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke. Halo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil. Begitu waktu dan kesempatan saya silakan kepada pembawa. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam hayati atau sumber daya alam abadi adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari benda mati. Sumber daya alam hayati dihasilkan dari proses alam dalam kehidupan tahap adanya unsur pembaruan atau pelestarian. Jenis-jenis sumber daya alam hayati terbagi menjadi sumber daya tanaman, sumber daya air, sumber daya mineral, sumber matahari, serta sumber daya angin. Salah satunya manfaat utama dari sumber daya alam hayati adalah sebagai sumber energi. Hal ini termasuk bahan bakar seperti batu bara dan minyak bumi. Tujuan sumber daya alam hayati sebagai sebagian bahan untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan kehidupan manusia. Oke. Dari kelompok 1, 3, dan 4. Apa? Berapa penanya? 3. Oke, masing-masing kelompok satu pertanyaan. Oke, Saya dari kelompok 3 atas nama Imam Pendidik akan bertanya apa peran kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati.
Oke, langsung jawab. Penelitian sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya menghayati membentuk suatu ekosistem. Apakah jawaban saya? Apa fungsi utama dari sumber daya alam menghayati dalam kehidupan manusia? Oke, dari kelompok 4 ada pertanyaan? Apa? Apa fungsi utama dari sumber daya alam menghayati dalam kehidupan manusia? Apa fungsi utama sumber daya alam menghayati terhadap kehidupan manusia? Fungsi utama. Dari kelompok lain ada yang bisa bantu? Oke, dari kelompok lain bisa bantu? Baik, saya akan membantu kelompok kedua untuk bertanya dari kelompok Untuk menjawab. menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa fungsi utama dari sumber daya alam menghayati kehidupan manusia? Fungsi utama sumber daya alam menghayati adalah sebagai bahan baku untuk industri, sumber energi dan menjual untuk produksi serta pengembangan teknologi. Apa dari kelompok 4 itu jawaban dari kelompok 3? Sudah bisa membantu? Sudah? Sudah, Kak. Kesimpulan bahwa aplikasi dan potensi sumber daya alam menghayati dapat terkembang sebagai berikut. 1. Aplikasi sumber daya alam menghayati minimal termasuk peluru emas, serat, dan bahan baku penting. 2. Energi termasuk bahan bakar, minyak gas, batu bara, dan sumber energi terbaru, energi nuklir. Air tanah, sumber air bersih yang penting untuk kehidupan dan pertanian. Kami memiliki potensi untuk pertanian dan pengembangan lahan. 2. Potensi sumber daya alam menghayati. 1. Ekonomi sumber daya menghayati memberikan kontribusi terhadap perekonomian melalui struktur industri dan energi. 2. Keberlanjutan teknologi dan baru baik dengan industri pembangunan berkelanjutan dan menjadi kesenian ekosistem. Teknologi potensi untuk menggunakan teknologi baru dan manfaat sumber daya. Sekian hasil presentasi kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, tempat dulu. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Nah, oke. Dari kesimpulan tadi masing-masing kelompok, untuk kelompok 3 dan 4 kita lanjut minggu depan ya. Lanjut karena waktu kita sudah habis. Oleh karena itu minggu depan baru kita lanjut. Nah, mungkin dari saya
selama pelajaran. Mungkin bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran kita. Hah? Oke. Nah, usahakan apa yang Bapak bilang tadi, selagi orang tua masih mampu, jangan sia-siakan waktu dari pengorbanan orang tua itu. Nah, kita sebagai siapa lagi kalau bukan kita yang ganti generasi ke depannya. Oke. Dari hasil materi kita, nah, sumber daya alam itu sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia, sebagai pelaku. Nah, tanpa sumber daya alam kita manusia mungkin tidak ada, sebab dari air, tanah, dan udara itu adalah sumber daya alam. Oleh karena itu, alam tanpa manusia apa? Alam tanpa manusia sepi. Manusia tanpa alam adalah mati. Terbalik. Manusia tanpa alam mati adalah mati. Alam tanpa manusia contoh, kalau manusia tidak ada di alam, berarti siapa yang bergerak, siapa yang fungsikan sumber daya alam? Dia tahu berarti kita sepi. Nah, manusia yang ada tapi sumber daya alam tidak ada, maka kita apa? Mati. Oleh karena itu, sumber daya alam ada beberapa bagian tadi, mulai dari hayati, non hayati, terbaharui, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, minggu depan kita lanjut dengan materi berikut. Oke? Sepakat? Sekian dan terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri materi, saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Bagaimana dari guru, mari kami lakukan sikap yang baik untuk Tuhan dan Tuhan terima kasih Tuhan karena pembelajaran kami dari awal pembelajaran kami mengakhiri ya Tuhan, kami akan doakan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan, selalu menyertai kami jika pada selalu ada sesuai kami Tuhan, ya. Oke, selamat siang. Oke, mungkin materi kita sampai hari ini. Sekarang sebentar kalian lanjut dengan materi berikutnya. Oke, selamat siang.